Selanjutnya kita bergabung dengan konferensi pers Menko Polhukam Mahfud MD terkait penanganan teroris Poso dan Papua. Bukan terorisme tapi tindak pidana terorisme. Artinya apa? Itu penegakan hukum. Yang nanti di dalam pelaksanaannya, pelaksanaan di depan polisi, ada penebalan dari TNI berdasar kesepakatan, lalu pembangunan pada umumnya yang besar itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejak ditetapkannya oleh pemerintah sebagai kelompok teroris pada 29 April yang lalu, memang sampai hari ini sudah terjadi beberapa kontak senjata. Misalnya tanggal 27 April terjadi kontak senjata di Ilaga, di mana satu prajurit Brimob gugur, 2 lainnya luka-luka, tetapi ada 5 teroris tewas. 13 Mei tahun 2021 terjadi lagi kontak senjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, 1 anggota teroris tewas. 16 Mei terjadi kontak senjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, 2 anggota teroris tewas, 1 orang melarikan diri dalam keadaan luka. Tapi kemarin tanggal 18 Mei terjadi penyerangan terhadap 2 prajurit TNI yang sedang melaksanakan pengamanan rawan di distrik Dikai, Kabupaten Yakuhimo, yang mengakibatkan 2 prajurit TNI gugur. Dan masih tanggal 18 kemarin kontak senjata di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang mengakibatkan 4 prajurit luka. Jadi sudah ada peningkatan keberhasilan karena kita sekarang akan lebih tegas khusus terhadap kelompok itu ya, bukan terhadap rakyat Papua, bukan terhadap Papua, karena Papua itu etnis, budaya dan tempat. Tapi kalau teroris bisa di mana aja, dan kita ini sebut teroris orang ini. Seperti Lekaga, militer Murib, tentara Murib dan lain-lain. Nah, peristiwa penyerangan terhadap 2 prajurit TNI yang baru berlangsung kemarin menunjukkan bahwa kelompok teroris masih terus melakukan aksi kekerasan sebagaimana sebelumnya dilakukan terhadap warga sipil serta merusak fasilitas publik. Ini tindakan teroris. Warga sipil sasarannya merusak fasilitas publik dan objek vital. Nah, sekarang ini pemerintah terus berupaya menumpas habis kelompok teroris tersebut, menumpas habis aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris baik di Papua maupun teroris Mujahidin Indonesia Timur yang juga beberapa atau 2-3 hari yang lalu itu muncul lagi. Ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut sudah mulai semakin terdesak oleh operasi pengejaran kita, dan sekali lagi ini pengejaran untuk menyelamatkan rakyat karena mereka ini nyata-nyata melakukan itu. Saudara, kemudian pemerintah terus mencermati kondisi keamanan di Poso. Tadi kita bicara Papua, Sulawesi Tengah. Karena itu terkait dengan ini, pemerintah juga terkait Poso itu menyampaikan 1 Maret 2021 terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Desa Maros, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, yang mengakibatkan 2 anggota teroris tewas. 3 Maret telah terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok teroris Desa Gayatri, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, yang mengakibatkan 1 personil Brimob gugur. 11 Mei pada bulan ini kelompok teroris membunuh 4 orang petani di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso. Ini diduga dilakukan oleh kelompok MIT, pimpinan Ali Kalora. Terkait dengan aksi pembunuhan terhadap 4 orang petani dan aksi kekerasan lain yang dilakukan oleh kelompok teroris Poso,
Pemerintah mengutuk keras tindakan tersebut dan memerintahkan atau memerintah aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengamanan dan pengejaran terhadap kelompok teroris di wilayah itu. Terakhir, pemerintah melalui BNPT, LPSK, dan Polri telah memberikan santunan dan dana kerahiman kepada beberapa keluarga korban yang menjadi korban tindak kekerasan dari kelompok KKB. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan, dari mana tuh? Ya, selamat siang Pak Mahfud. Saya Heri dari Metro TV, Pak. Ada Metro beberapa TV. pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Ya, itu tadi pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan tindak pidana terorisme yang terjadi di Papua dan juga di Poso. Berdasarkan data, pemerintah sudah melakukan beragam cara, salah satunya dengan penegakan hukum dalam melakukan pengejaran. Pemerintah juga melalui BNPT, LPSK, dan Polri memberikan santunan dana kerahiman bagi keluarga korban, baik itu terorisme yang terjadi di Papua maupun yang terjadi di Poso. Dan aksi pengejaran masih terus dilakukan. Pengejaran di Papua tidak diperuntukkan bagi warga Papua, tetapi bagi terorisme yang mengancam warga Papua dan juga melakukan tindakan perusakan fasilitas publik dan objek vital di sana. Dan pemerintah bertekad untuk menumpas aksi terorisme tidak hanya di Papua, tapi juga kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang berpusat di Poso yang sudah melakukan penyerangan dari tanggal 1 Maret hingga tanggal 11 Mei di kawasan Poso dan sekitarnya. Itu tadi pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan tindak pidana terorisme.